Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan sub pokok bahasan bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mengintegrasikan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari tentang interaksi antar negara ASEAN. Pertanyaannya adalah mengapa terjadi interaksi antar negara-negara ASEAN? Kalian pasti masih ingat. Nah, setidaknya terdapat dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama atau interaksi antara negara-negara di ASEAN, yaitu adanya kesamaan ataupun perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga menimbulkan terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, yaitu bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan, bentuk kerjasama di bidang pendidikan, bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Sekarang kita bahas satu persatu. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN yang pertama yaitu dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya di negara-negara ASEAN dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD, yaitu Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama tersebut antara lain dalam bidang pembangunan sosial, dengan menekankan kepada kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, dan juga perluasan kesempatan kerja, khususnya bagi buruh yang memiliki upah sangat rendah. Kemudian juga membantu para wanita atau kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama badan-badan internasional yang bersangkutan. Juga pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, berkaitan dengan makanan dan obat-obatan, juga pertukaran budaya dan seni, termasuk di dalamnya festival film ASEAN. Kemudian bentuk kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. Dalam bidang politik dan keamanan dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Dalam bidang ini, negara-negara ASEAN menyepakati adanya Job Fund atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Ya. Kemudian kerjasama tersebut selain dalam bidang politik
juga menciptakan ASEAN sebagai Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh kerjasama politik dan keamanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Kemudian ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN melalui kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang sering terjadi di antara negara-negara ASEAN berkaitan dengan pemberantasan terorisme dan perdagangan obat terlarang, termasuk pencucian uang, penyelundupan, perdagangan senjata ringan dan manusia, ya, bajak laut, kejahatan internet atau cybercrime, termasuk kejahatan ekonomi internasional. Di samping itu juga ada kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kemudian bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan, yaitu kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan yaitu penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Kemudian negara-negara ASEAN juga memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Kemudian ada juga Olimpiade di bidang pendidikan, sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2015. Kemudian kerjasama dalam bidang ekonomi, yaitu adanya pembukaan pusat promosi ASEAN. Walaupun ASEAN sudah dikenal oleh berbagai negara-negara di dunia melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya pada dunia luar, dan promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Kemudian penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan yang darurat. Misalnya, ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap memberikan pasokan cadangan pangan untuk negara yang membutuhkan. Berikutnya adalah penyelenggaraan proyek industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Kemudian kawasan perdagangan bebas, yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Dalam bidang koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization adalah bentuk kerjasama lain dalam bidang ekonomi. Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi untuk
meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Nah, kalian sudah mengikuti materi. Selanjutnya, mari sekarang kita berdiskusi kelompok. Ya, kita diskusi kelompok. Kelas kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 absen 1 sampai 8, kelompok 2 absen 9 sampai 16, kelompok 3 absen 17 sampai 24, kelompok 4 absen 24 sampai dengan 31. Nah, kemudian aturan dalam diskusi kelompok ini adalah masing-masing kelompok mendapatkan satu permasalahan yang harus didiskusikan secara kelompok. Apabila kelompok 1 mempresentasikan, maka kelompok 2 memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Apabila kelompok 2 mempresentasikan, kelompok 3 memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Apabila kelompok 3 mempresentasikan, kelompok 4 memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Apabila kelompok 4 mempresentasikan, kelompok 1 memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Kemudian materi diskusi. Jadi masing-masing kelompok silahkan. Kelompok 1, kalian membahas pengaruh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Kelompok 2, pengaruh kerjasama ASEAN di bidang sosial terhadap peningkatan kehidupan sosial di Indonesia. Kelompok 3, pengaruh kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara. Kelompok 4, dampak positif kerjasama ASEAN di bidang pendidikan terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, silahkan masing-masing kelompok kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalau selesai, nanti kalian presentasikan seperti pada aturan permainan diskusi kita pada hari ini. Waktu kalian 20 menit untuk menjawab pertanyaan. Silahkan kalian diskusi. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian diskusi nantinya, ada tugas mandiri yang harus kamu kerjakan di rumah. Yang pertama, dampak positif kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya bagi negara-negara ASEAN. 2. Berikan beberapa contoh dampak positif kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Ketiga, pengaruh kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan bagi penyelesaian sengketa di wilayah ASEAN. Tidak ada keberanian, tidak ada kemenangan. Demikian kata SpongeBob. Oleh karena itu, kalian harus berani melangkah. Untuk maju, kalian harus melangkah. Jangan diam di tempat. Berbakti untuk negeri. Sumarno Gritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.